Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang baik ini saya akan mencoba memaparkan tentang media pembelajaran di era revolusi industri 4.0, bagian dari materi mata kuliah kita yaitu inovasi pembelajaran fisika. Ini sangat penting untuk kita bahas karena tentunya lebih-lebih di masa pandemi ini sangat penting ya, dengan segala keterbatasan yang ada, dengan segala kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka. Tentunya media-media pembelajaran, baik media berupa video atau media yang ada di jaringan, misalnya LMS, Google Classroom dan sebagainya, itu sangat penting. Nah, seperti yang kita ketahui, media pembelajaran pada era revolusi industri 4.0 sangatlah penting untuk dipikirkan oleh setiap pendidik. Misalnya Anda nanti akan menjadi guru, dosen, atau widya suara dan sebagainya. Ini sangat penting untuk kita bina dari sekarang supaya Anda memiliki bekal begitu ya. Tentunya penggunaan media yang tepat ya akan berimplikasi pada penyampaian pesan yang terkandung pada materi yang diajarkan. Apakah bisa diterima dengan baik oleh peserta didik atau tidak gitu ya. Tentunya kalau medianya tepat, kondisinya pas gitu ya, tentu sesuai dengan alokasi waktu yang dibutuhkan, ini akan sangat membantu seorang pendidik dalam memberikan informasi pembelajaran atau meningkatkan keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Nah, seperti yang kita ketahui di zaman ini, media pembelajaran sangat variatif gitu ya. Kalau kita tidak belajar dari sekarang tentang media-media pembelajaran, khususnya media-media pembelajaran yang berbasis komputer atau digital, tentunya kita akan sangat tertinggal dengan negara-negara maju yang lainnya gitu ya. Kemudian tentunya tidak seperti era sebelumnya yang hanya mengandalkan media papan tulis atau kapur begitu ya, atau spidol. Ini sangat jadul gitu ya. Tapi walaupun seperti ini juga kadang dibutuhkan ya. Kapur dan papan tulis juga dibutuhkan pada kondisi yang tepat gitu ya. Terutama pada saat bertatap muka gitu ya. Dibandingkan dengan seorang guru yang hanya menjelaskan tanpa menulis, itu juga ya semakin banyak panca indera yang kita pakai ketika belajar, entah itu melihat, mendengar, kemudian hand on gitu ya, praktek langsung, itu tentunya sangat berimplikasi terhadap ketercapaian pembelajaran yang sedang ditimba atau sedang dipelajari begitu. Baik. Jadi banyak alternatif media yang bisa dibuat oleh guru ya, atau dikembangkan oleh guru atau dosen atau pendidik pada masa ini, seperti video pembelajaran, media poster, bahkan pemanfaatan media internet seperti blog pembelajaran. Bahkan sekarang kan kita menggunakan LMS begitu ya. Jadi kita bisa manfaatkan LMS itu dengan memposting video atau materi-materi yang ada dengan segala keterbatasan tentunya ya. Karena tidak bisa kita posting PPT atau PDF yang ukurannya lebih dari 5 MB, sehingga kita harus link-linkkan dulu. Kemudian dengan majunya perkembangan di bidang teknologi informasi, peserta didik setidaknya bisa adaptif, bahkan dituntut untuk terus kreatif dan inovatif untuk membuat atau menggunakan media dengan memanfaatkan jaringan. Jadi Anda nanti sebagai mahasiswa calon guru tidak hanya membuat video, tapi bagaimana caranya nanti video itu bisa diupload di YouTube kah, atau diposting di blog begitu ya, supaya peserta didik yang Anda ajarkan nanti bisa mengakses kapanpun dan dimanapun dengan menggunakan internet yang mereka miliki. Nah, ini yang penting untuk saya tekankan ya untuk pertemuan kali ini, yaitu pembuatan video atau poster yang tentunya akan lebih bermakna kalau kita upload di YouTube gitu ya. Misalnya videonya kita upload di YouTube, atau posternya juga kita bisa
posting di blog. Bahkan video juga sebenarnya bisa kita upload di blog gitu ya, yang kita miliki, tinggal kita masukkan link YouTube-nya di sana. Sehingga video dan media apapun dari hasil karya seorang pendidik dapat diakses dan dipelajari dengan mudah. Seperti yang saya tekankan tadi, tanpa dihalangi oleh dimensi ruang dan waktu. Nah, ini materi-materi pokok yang akan kita bahas begitu ya. Mungkin tidak semua yang akan saya sampaikan pada video pembelajaran ini Anda bisa simak dengan baik di buku yang sudah saya berikan gitu ya. Bagaimana membuat video, bagaimana membuat blog atau membuat poster gitu ya. Jadi banyak sekali aplikasi yang sebenarnya bisa kita manfaatkan. Untuk video pembelajaran bisa kita pakai yang saya buat ini ya, bisa kita pakai Bandicam misalnya, atau bisa kita pakai bahkan PowerPoint yang langsung rekam layar juga bisa, yang menggunakan Windows 10 gitu ya. Atau PPT-nya juga bisa kita rekam layar langsung seperti ini. Kemudian ada juga yang sangat menarik ya, video pembelajaran yang akan saya ajarkan di sini adalah video scribe. Seperti ini contohnya. Kita buka internet sebentar ya. Sebentar. Saya coba buka ya. Sebentar. Sambil kita menunggu saya ini lagi. Kemudian pembuatan blog pembelajaran juga ya. Dan pembuatan posternya, mohon maaf, pembuatan bukan pembuaran ya. Poster atau leaflet pembelajaran. Nah, saya coba buka dulu ya salah satu website fisika yang pernah saya buat dengan blogger gitu ya. Fisika UIN Mataram blog. Nah, ini yang sudah saya buat beberapa tahun yang lalu ya, 2019. Ini sebenarnya sudah merangkum dari materi yang akan saya sampaikan. Nah, dengan pembuatan blog seperti ini tentunya kan bisa Anda akses gitu ya, beberapa hal yang mungkin penting, informasi-informasi penting. Nah, ini contoh poster yang sudah dibuat sama teman-teman Anda. Ada yang menggunakan Corel Draw, bisa juga menggunakan aplikasi Microsoft Publisher gitu ya, seperti ini. Kemudian ini contoh video yang sudah coba saya lihat ya. Ini ada videonya ya, dan saya sudah linkkan ke YouTube di fisika gitu ya. Ini beberapa video yang ada yang dibuat sama adik-adik mahasiswa, ada yang dibuat oleh beberapa dosen. Nah, ini contoh video yang dibuat sama adik-adik mahasiswa ya. Seiring dengan perubahan, misalnya ini. Terlalu banyak. Nah, video scribe itu tampilannya seperti ini. Jadi seolah-olah ada tulisan tangan ya. Ini bisa dimasukkan suara soundnya, suara Anda dan sebagainya. Ini contoh saja ya, ada di sini. Yang sudah saya buat ini ya, yang sudah saya buat mana ya? Kemarin saya sempat buatkan untuk FTK ya. Bentar. Sekarang Dr. Riza Ramli. Sebetulnya harusnya belakangan, tapi beliau ada acara yang misalnya ini ya, yang saya pernah buat untuk Bu Dekan gitu ya. Jadi video scribe itu tampilannya seperti ini.
Itu aja sekilas ya. Jadi Anda juga bisa mengeksplor lebih jauh seperti apa begitu ya video pembelajaran yang akan Anda buat. Jadi blok pembelajaran kayak tadi itu ya. Begitu juga poster dan leaflet. Kemudian ini sekilas tentang media pembelajaran yang tadi juga sudah disinggung. Jadi media pembelajaran itu berasal dari bahasa Latin yang jamak dari medium gitu ya. Nah, kemudian tentunya kalau media pembelajaran yang digunakan untuk proses belajar yaitu media pembelajaran. Bisa berupa media 3 dimensi, 2 dimensi. Kalau 2 dimensi itu kayak poster tadi, kalau 3 dimensi ya seperti alat-alat praktikum yang kita miliki di lab. Kemudian ada media visual, media audio, media visual ya yang kita lihat misalnya ada video di TV atau di monitor atau di laptop atau di HP. Kalau audio ya tentunya kita hanya mendengar saja gitu ya. Dan bahkan sekarang banyak yang sudah terintegrasi video, audio, visual gitu ya. Jadi bisa kita lihat, bisa kita dengar gitu ya. Bahkan kalau interaktif ya bisa kita praktekkan langsung begitu. Nah, tentunya media pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa atau peserta didik. Ini sangat penting ya untuk kita kembangkan media pembelajaran ini. Nah, ini sekilas tentang kegunaan praktis dari media pembelajaran ya. Jadi dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi. Tentunya kalau kita misalnya mau mengajarkan tentang magnet, kita hanya berretorika, berkata-kata magnet itu terdiri atas 2 kutub, kutub utara, kutub selatan. Nah, sebenarnya akan lebih jelas kalau kita gambar di papan tulis. Ini loh magnet, punya 2 kutub, ada selatan, itu akan lebih bermakna. Apalagi kalau kita langsung tayangkan video, ini magnet, videonya seperti ini. Dengan gerakan-gerakan animasi itu akan sangat lebih bermakna gitu ya, karena banyak panca indera yang digunakan oleh peserta didik. Bahkan akan lebih bermakna lagi kalau mereka langsung praktek. Kutub magnet kalau ini loh magnet, dikasih magnetnya langsung gitu ya. Kalau didekatkan antara kutub yang berbeda akan tarik menarik misalnya. Tidak hanya retorika tapi dia langsung coba, utara selatan didekatkan, oh iya benar tarik menarik gitu. Akan jauh lebih bermakna gitu. Jadi media pembelajaran dapat meningkatkan, mengarahkan perhatian anak sehingga menimbulkan motivasi belajar. Ya, kalau diberikan banyak media tentunya motivasi belajarnya secara otomatis akan meningkat gitu ya. Interaksi juga akan lebih bagus. Apalagi kalau kita belajar secara kelompok, kita kasih medianya mereka bekerja sama, berkolaborasi, jauh akan lebih bermakna gitu ya. Nah, sehingga media pembelajaran juga dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang dan waktu gitu ya. Misalnya kalau kita hanya memiliki video pembelajaran yang kita tidak bisa jangkau, misalnya kita harus ke Eropa sana untuk melihat pabrik nuklir misalnya, cukup kita tayangkan video, tentunya ini akan sangat membantu untuk mengatasi keterbatasan ruang dan waktu yang kita miliki gitu ya. Oke. Nah, sekilas tentang video pembelajaran ya, tentunya pada era revolusi industri 4.0 ini sangat istilahnya ya, sangat cepat sekali berkembang gitu ya. Jadi banyak yang sudah mulai bergeser, mulai dari pembelajaran langsung menggunakan pembelajaran daring atau online dan sebagainya. Kemudian media-media virtual berupa animasi dan pembelajaran menjadi salah satu solusi dari beberapa kelemahan dari media real. Karena media real itu tentunya tidak mungkin kita miliki semuanya gitu ya. Apalagi kalau media-media itu tidak bisa kita beli dan sebagainya. Nah, dengan menggunakan animasi atau video pembelajaran ini juga akan membantu. Walaupun ya secara hands on-nya kita tidak bisa menggantikan media real itu. Ketika kita melihat kapasitor secara real nyata dengan virtual, tentunya ada beberapa yang
nyata itu tidak bisa tergantikan dengan virtual. Kecuali kalau kita bisa membuat media virtual yang benar-benar mirip dengan media realnya. Sehingga perlu adanya kemampuan dasar dari sekarang ya, bagaimana Anda bisa membuat suatu video, membuat animasi pembelajaran yang bisa menggantikan media-media real tersebut. Dan ini sangat penting begitu ya. Apalagi kalau media-medianya itu sangat menarik. Nah, ada 2 aplikasi yang nanti akan kita coba lihat dan bisa Anda baca sebenarnya di buku yang sudah saya berikan. Ada yang menggunakan Windows Movie Maker sama Video Scribe. Kalau Windows Movie Maker ini lebih ke apa ya? Bagaimana kita menjadikan gambar-gambar, foto-foto atau beberapa potongan-potongan video menjadi video satu kesatuan yang utuh yang bisa dijalankan. Bisa kita tambahkan caption di situ, bisa kita tambahkan judul dan sebagainya. Nah, kalau untuk Video Scribe ini lebih aplikatif lagi. Jadi seolah-olah menulis seperti yang tadi itu. Jadi ada kesan animasi berjalan dan sebagainya. Nah, nanti tinggal Anda pelajari, coba dilihat lagi di buku yang sudah saya berikan ya di sini. Jadi ini tata cara untuk Windows Movie Maker. Kemudian di akhir buku itu sudah saya berikan link ya. Link untuk Anda download gitu ya. Jadi untuk Windows Movie Maker, Video Scribe ini bisa Anda download di sini ya. Nah, untuk contoh-contohnya bisa Anda lihat seperti apa sih Video Scribe itu, contoh-contohnya ini bisa kita lihat di sini. Tuh. Oke, saya kira cukuplah untuk ini ya. Dan untuk pembuatan blog bisa Anda baca gitu ya, Anda cermati di situ. Kalau memang ada yang kurang jelas nanti kita bahas, kita singgung gitu ya. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.